Selanjutnya kelompok 3. Ini ke Bu Isni ya, Bu Isni suara saya Nggih, mantul Bu. di Bu Isni ya? Tidak, itu suara Bu Farida jelas. Sudah jelas, Bu. Tapi oke. Halo Bu Isni. Nggih. Apakah Pak Oke, Anwar sudah dengar Pak Anwar? Ya. Nggih, oke Yang saya merekam mulai, Bu. siapa Bu Isni? Yang Saya merekam boleh, siapa? Pak Anwar boleh. Saya sudah merekam, Bu. Siap, siap, siap. Nggih. Baik, 10 menit per orang ya, Bu Isni 10 menit, Pak Sodik 10 menit. Boleh, soalnya saya ini waktunya juga, ini kata panitia diundur. Baik, Nggih. silahkan Bu Isni dan Pak Sodik, yang lain kita matikan ini kamera kita dan suaranya di unmute ya. Mulai dari Halo siapa Pak dulu? Anwar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Anwar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Anwar, ini saya jadi kos ya Pak ya, jangan kosing nggih. Oke Pak Anwar, saya itu pengen sekali mendengar cerita. Pasti itu Pak Anwar kan guru BK itu banyak sekali masalah-masalah di lingkungan sekitar Bapak nggih. Iya Pak. Coba Pak, coba ceritakan jenengan itu mempunyai cerita menceritakan tentang masalah di BK Pak. Salah satu contoh saja Pak, coba ceritakan Bapak. Iya Bu, jadi saya itu gelisah Bu kalau ada ketemu dengan masalah dengan anak-anak yang itu loh Bu, yang lagi sekarang ngetren itu loh Bu, pap atau apa itu Bu, pap itu loh Bu. Gitu. Oh iya Pak, bahaya itu Pak ya. Iya, itu saya agak bingung Bu menanganinya Bu, itu masalah pap itu, karena kelihatannya mereka itu anak-anak itu gimana gitu kok, sudah diberitahu, sudah diberi materi, masih saja melakukan semacam itu Bu. Oh gitu ya Pak ya, berarti itu masalahnya tentang pap itu ya Pak ya. Iya Bu, jadi Oke, kadang itu sampai pusing Bu saya Bu, kadang ada sampai kalau sudah pacarnya kemudian diviralkan pacarnya itu bagaimana Bu, saya kadang ya gimana apa itu, kadang itu sudah pacaran kemudian video call dengan buka-bukaan itu pusing Bu saya kadang dengan masalah itu Bu. Oh gitu Pak. Oke Pak, tentang pap tadi ya Pak ya. Berarti hari ini kita itu bicarakan tentang percakapan kita itu tentang pap itu tadi. Harapan Bapak itu apa? Masalah tadi kan ada masalah tentang pap itu ya. Itu harapan Bapak dari masalah itu nanti ke depannya bagaimana Pak? Ya, saya berharap nanti setelah saya memberikan layanan itu Bu, anak-anak itu sudah tidak melakukan pap lagi, karena pap itu kan gimana Bu ya, karena secara hukum kan juga bisa dituntut itu Bu. Cuma saya juga mau merencanakan bagaimana, belum ketemu Bu saya. Ya saya saat ini ya nyobanya saya panggil keduanya, kemudian ya saya bilangi, tapi ya tetap ada lagi kasus yang lain, yang temannya yang lain. Jadi belum bisa semuanya menyadari gitu loh Bu. Oh gitu Pak. Berarti tadi masalah tadi itu ada tetap kan ada identifikasi masalah gitu ya Pak ya. Kalau menurut guru BK itu bagaimana cara untuk mengidentifikasi masalah dari PAP itu Pak untuk anak-anak di lingkungan SMP gitu Pak. Anak-anak itu kadang gimana Bu ya, kadang sudah di-share sama temannya, kemudian semuanya tahu, baru laporan ke BK, Pak saya ini dibully, macam-macam itu. Nah ini harapan saya bagaimana saya itu bisa menyelesaikan masalah semuanya Bu. Jadi kalau anak bimbingan saya satu ganti, dibimbing satu ganti, yang lainnya kan tidak lengkap semuanya Bu. Jadi pengennya saya itu masalah ini semuanya di kelas yang saya bimbing itu semuanya paham Bu, jadi tidak melakukan itu lagi. Kan kalau saya rasa-rasakan kalau hanya anak 2 anak, 3 anak, yang lainnya tidak, besok terjadi lagi gitu Bu. Gitu, Pak.
Terus itu Pak, bagaimana rencana Bapak ke depannya Pak, agar anak-anak ini Oh iya Bu, iya, berubah menjadi lebih baik gitu loh Pak. iya Bu. Saya agak tercerahkan Bu. Wah, terima Nggih. kasih Bu Isni ngajak ngomong saya Bu. Iya. Mungkin gini Bu, mungkin ya Bu ya. Mungkin kalau saya memberikan materi secara klasikal bagaimana berteman yang baik, bagaimana menggunakan media sosial yang baik, mungkin itu secara preventif semuanya bisa tercover Bu itu Bu. Iya Bu, itu mungkin kayak gitu Bu. Iya Bu. Ya mungkin ada masukan Bu ini untuk saya itu. Wah, ini Iya, saya coba itu Bu. iya rencana itu Pak, rencana besok ke depannya itu biar anaknya itu tidak mengulang sama Pap yang tadi itu jenengan ceritakan itu, rencana ke depannya itu bagaimana gitu loh Pak. Iya Bu, saya rencananya akan memberikan materi yang kaitannya dengan Iya, mungkin. menggunakan media sosial, Nggih. kemudian atau berteman yang sehat, sehingga anak-anak ini tidak berhubungan dengan temannya itu tidak buka-bukaan atau lainnya itu Iya, dengan Pak. mungkin memberikan layanan klasikal Bu. Jadi dengan layanan klasikal ini nanti saya bisa menanggulangi secara preventif Bu anak-anak. Jadi saya bisa melayani semuanya, mengerti, memahami, sehingga anak-anak ini, iya Bu ya, anak-anak ini bisa memahami semua, jadi tidak ada kasus-kasus lagi di kemudian hari Bu. Iya. Itu Bu, mungkin Bu. Iya, soalnya kan kalau saya lihat itu dari pengembangan guru BK itu kan ada yang namanya bimbingan pribadi seperti itu ya Pak ya, seperti Iya, ada bimbingan sosial, terus cara belajarnya dari layarnya Bapak itu misalnya kemarin dari yang saya tahu itu tentang klasikal tadi apa Pak? Klasikal. Iya. Klasikal. Layanan klasikal Bu. Jadi saya Layanan masuk klasikal, kelas, nggih. kemudian Nggih. masuk kelas, kemudian memberikan materi secara bersama-sama bagaimana menggunakan media sosial dengan bijak, kemudian Nggih, juga menambahkan materi kaitannya dengan misalnya berpacaran atau maksud saya berteman Bu, kalau berpacaran berteman yang sehat itu Bu. Mungkin ya ini ide sip Bu, ini Bu, ide sip. Iya klasikal. Kalau klasikal pribadi kan contohnya itu kan seperti berpacaran itu ya Pak ya. Iya Bu, iya. Itu Bu. berpacaran Wah, masuk apa tadi Pak? Masuk apa yang tadi berteman yang sehat Bu. berteman yang sehat. Oke, Sehat, yang iya, ini Bu. Pak ya. Iya, cocok ini Bu. Iya, Ya. iya. Untuk membicarakan tentang pacaran ini Pak atau yang berteman yang sehat itu Bapak itu memberikan strategi jitu yang bagaimana Pak biar anak-anak itu tidak pacaran seperti itu Pak? Itu kan Iya, Bu. bahaya Pak. Iya Bu, iya. Itu berteman yang sehat itu Bu. Nanti saya memberikan materi bagaimana tahap perkembangannya, kaitannya berteman, kemudian bagaimana cara berteman yang baik, karena di faktor usianya itu belum paham Bu pacaran itu apa, sehingga cenderung timbul tadi Bu pop itu loh Bu tadi Bu. Itu bahaya bahasa gaul ya Pak ya, pap itu Iya. ya. Bahasanya sekarang ya. Nah, dari pacaran tadi kan tidak boleh ya Pak atau berteman dengan baik. Ya kalau bahasa BK-nya itu sekarang jangan memberikan layanan berteman dengan baik gitu nggak Pak ya? Iya, Itu Bu, menurut berteman klasikal sehat, Bu, pribadi. Iya. Terus kemudian itu Pak, bagaimana Bapak itu memberikan layanan kepada murid-murid Bapak itu biar anak ini merasa jerah gitu bagaimana Pak? Wah, kalau jerah itu bukan BK Bu, itu Bu. Iya. BK hanya Itu memberikan diapaan? Di layanan restitusi yaitu- tadi apa gitu loh Pak? Iya. Oh, iya Bu. Kalau anak-anak sudah sampai ke pacaran, kemudian Itu kan bimbingan bahaya, pribadi, itu ya menggunakan restitusi Bu. Oh iya, Jadi sesuai makanya. dengan kesepakatan kelas, pernyataan kelas supaya dilaksanakan dengan baik. Kemudian mendiskusikan lagi di kelas itu Bu. Ini yang jadi masalah saya kan masalah tadi itu loh Bu. Bagaimana saya bisa melayani anak semuanya kaitannya Iya. PAP itu loh Bu. Kalau satu diselesaikan besok ada lagi tapi sudah ketemu Bu idenya tadi Bu. Sudah Iya, ketemu. kalau pap itu kan mesti ada hubungannya dengan pacaran toh Pak? Iya Bu. Iya, Ketemu kalau tadi, nggak Bu. pap Saya tidak harus ada pacaran memberikan- dulu. Iya, makanya itu. Iya Bu, ketemu, Makanya Bu, saya sudah itu di memberikan layanan Iya. semuanya menggunakan Iya. media sosial dengan
Iya. bijak, kemudian berteman dengan sehat. Ya Bu, itu Nggih. terima kasih Bu Isni. Oh, iya. Wah, dengan bantuan Bu Isni saya ketemu masalah saya Bu, ketemu Iya, surat Pak Bapak. terterakan Bu Isni ya. Ya, sama-sama. Terus untuk tanggung jawabnya Bapak, bagaimana Bapak sebagai Iya tanggung Bu, jawab sebagai guru BK itu iya Bu, bagaimana Pak? iya Soalnya kan Bu, masalah SMP kan banyak sekali Pak. Tidak iya, seperti tidak hanya Pak atau pacaran saja kan banyak sekali itu. iya Bu, Gimana Pak caranya Pak? iya Bu. Saya akan melaksanakan sesuai dengan apa yang saya rencanakan tadi Bu. Nggih. Jadi saya ya konsekuen Bu, saya nanti akan melakukannya. Ya, terima kasih Bu Isni. Saya ada Iya. jam lagi Bu ini Bu. Oh iya Pak, Alhamdulillah. sekali lagi apa yang akan Bapak lakukan ke depannya itu Pak? Bagaimana Pak? Ya, kedepannya tadi Bu sudah ketemu jawabannya tadi Bu. Oh ya udah, terima Ya, kasih Bapak ya. ya Bu Bapak ya. kita kalau kita ketemu kita besok kita lanjutkan lagi cita-citanya ya Bapak ya. Iya Bu. Ya terima Ya. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Isni. Ya, sebentar gantian Bu Isni saya sekarang Bu ya. Oke. Sebentar tak rekamnya Bu. Ya, mulai Bu nggih. Assalamualaikum Bu Isni. Waalaikumsalam Bapak Satik. Bagaimana Pak? Saya melihat Bu Isni itu kalau di depan kelas kok kelihatannya kok agak sedikit galau itu gimana ya? Duh, Kelihatannya iki kok Pak ada galau masalah. ini. Saya itu nggak galau Pak, memang agak agak beban Pak, soalnya kan banyak sekali target-target saya ke depannya, ada sekolah penggerak, ada guru penggerak, ada sekolah diriata, ada barang apa, ada sekolah sehat, pokoknya macam-macam Pak kalau di sekolah saya itu Pak. Iya Bu, tapi saya melihat Bu Isni itu kalau melakukan sesuatu kok mondar Iya mandir Pak, itu. betul sekali, saya itu kalau banyak pikiran itu seperti itu Pak, gitu Pak. Tapi saya itu ada masalah lah Pak, sedikit Pak. Iya, gimana Bu? Iya Pak, ini kan masalah masalah di sekolahnya Pak ya, masalah pembelajaran itu kan di sekolah saya ini kan kalau saya lihat-lihat itu dan saya amati itu kok anak-anak kok merasa gelisah seperti itu Pak. Kenapa, tak tanya kenapa kok nak kok kamu gelisah seperti itu? Tadi saya itu Bu pembelajarannya itu tidak seperti itu. Kalau ngajar kan ada IT ada gitu ada ada seperti itu, tapi kalau Bu ini itu Pak pembelajarannya itu Bu gitu saja, cuma 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 dikasih tugas ceramah terus dikasih tugas sama itu ya. Kalau saya itu melihat seperti itu anak-anak saya itu sedih Pak. Kenapa kok Bapak Ibu itu kalau ngajar itu tidak seperti seperti ya seperti layaknya kita mengajar itu Pak, kalau zaman dulu kan kita masih menggunakan ceramah gitu. Iya Bu. Kalau sekarang kan IT-nya sudah canggih Pak, kita bisa menggunakan laptop, bisa menggunakan bisa menggunakan ini, bisa PowerPoint dan media pembelajaran lain seperti itu media belajar gitu Pak. Kalau saya lihat itu Bapak Ibu itu masih menggunakan metode itu masih sama gitu Pak. Iya Bu. Jika PKS kan sudah ideal gitu seperti itu. Iya Bu. Kenapa kok tidak memanfaatkan alat sekitar atau menggunakan metode atau media belajar gitu Pak dan memanfaatkan karena perasaannya tidak dikontrol. Ini Bu ya. Berarti ada kegelisahan Bu ya. Kegelisahan kaitannya dengan siswa tadi Bu ya. Ya, mungkin gurunya, mungkin Bu Isni punya rencana bagaimana gurunya memberikan pembelajaran yang menarik pada anak tadi Bu. Anak kelas berapa Bu tadi Bu? Oh, kelas 4. Berarti waktu dulu diajar Bu Isni itu menarik, anaknya suka, tapi sekarang anaknya ya Bu. Mungkin Bu Isni bisa memberikan masukan atau bagaimana ke gurunya Bu? Iya Pak, saya itu pengennya itu ada perubahan gitu Pak, misalkan perubahan nggak terlalu banyak nggak apa-apa, yang penting ada perubahan sedikit lah. Misalkan ibu-ibu atau guru itu contohnya itu kalau belajar tidak berlaku kita bisa menarik dari anak itu ya Pak ya, agar anak tidak bosan itu juga menggunakan misalkan memanfaatkan media pembelajaran seperti menggunakan internet gitu, seperti media pembelajaran seperti
Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, iya. Ya, begini Bu. Begini Bu. Jadi tujuan pertemuan kita hari ini Bu, yang pertama yaitu bagaimana mengembangkan Bapak Ibu guru bisa menggunakan media pembelajaran supaya anak-anak menarik Bu. Terus kemudian itu Bu ya, tujuan kita jadi jelas Bu ya, tujuan kita yaitu bagaimana memberikan pengembangan pada Bapak Ibu guru kaitannya dengan pembelajaran yang menyenangkan ke anak ya Bu ya. Kemudian ini Bu ya, dengan begitu nanti ini rencana Ibu ke depan untuk teman-teman Ibu supaya bagaimana bisa mengembangkan pembelajaran ini Bu. Iya. Iya Bu, berarti perlu kerjasama dan kolaborasi Bu ya. Iya Bu, ini kan sudah di pertengahan semester Bu, mau habis Bu. Berarti rencananya Bu, jadi mungkin semester depan, semester yang akan datang, mungkin teman-teman Ibu sudah siap untuk melakukan itu. Kira-kira kapan Bu melaksanakannya Bu? Iya. Oh iya. Iya Bu. Dari percakapan ini kegelisian Ibu tadi yang di awal melihat anak-anak itu gelisah, tidak bisa mau mengikuti pelajaran. Sekarang bagaimana Bu rasanya setelah menemukan jalan keluar ini, rasanya bagaimana Bu? Ya, berarti Bu Isni nanti ke depannya sudah menularkan ke teman-temannya begitu Bu Isni ya? Supaya teman-temannya mengembang, kemudian anak-anak sudah tidak gelisah lagi, bisa mengikuti pelajaran lebih baik itu Bu ya? Ya Bu, selamat nanti dijalankan dengan baik, semoga nanti terlaksana dengan baik. Kita tunggu nanti Bu ya, nanti ketemu lagi untuk ketemu lagi berbicara dengan yang lainnya Bu ya, masalah-masalah yang lainnya, boleh juga dengan masalah ini kalau memang tidak terselesaikan. Begitu Bu ya. Terima kasih Bu Isni, waktunya mungkin kita ketemu di lain waktu sama Bu Isni ya. Assalamualaikum Bu Isni. Oke, baik, terima kasih. Terima kasih Bu Isni dan Pak Sodik, alhamdulillah aman, terkendali. Baik Bapak Ibu, kita berikan aplaus untuk Pak Sodik dan Bu Isni. Berikutnya Pak Eko sama Bu Anissa ya, yang merekam siapa Pak Eko?
Saya coba Saya- rekamnya, Bu. Bu Anissa juga rekam ya? Ya,